yang penuh belas kasih. Eh, Sebenarnya bukan juga tumpang tindih ya. Hanya memang orang melihat dari perspektif yang agak berbeda. Kalau kerahiman ilahi lebih menyoroti Yesus yang maha rahim. Hati Allah yang nampak di dalam hati Yesus, di dalam diri Yesus yang maha rahim, yang penuh belas kasih kepada kita manusia. Dan hati kudus Yesus ini juga menjadi satu devosi ya yang digalakkan oleh tadi Santa Maria Margareta Alacoque, dan dia menjadi pelindung tarekat MSC. Ini sebenarnya juga hal yang dalam arti tertentu sama, karena hati kudus Yesus juga terarah dan tertuju pada hati Yesus yang penuh belas kasih bagi kita manusia. Ya. Hanya memang barangkali dalam praktek keseharian berdevosi ada yang membedakan. Tetapi sebenarnya devosi ini tertuju dan terarah pada pribadi hati yang sama, yakni hati Yesus yang Maha Kudus, hati Yesus yang Maha Rahim, yang menjadi cerminan kasih Allah bagi kita manusia. Saya jujur tidak bisa membedakan secara detail, secara tepat tentang dua praktek devosi ini. Mungkin barangkali ada yang bisa dalam pengalaman ya mengikuti devosi hati kudus Yesus atau devosi kerahiman ilahi, lalu bisa menunjukkan secara dalam, secara tepat tentang perbedaan antara devosi hati kudus Yesus dan devosi kerahiman ilahi. Kalau saya melihatnya dari hal tadi, bahwa memang orang memandang dari perspektif yang beda, bahwa kerahiman ilahi menyoroti hati Yesus yang marahi, yang mencerminkan hati Allah sendiri, dan hati kudus Yesus adalah juga sebenarnya hati Allah yang berbelas kasih, yang nampak di dalam pengorbanan Yesus bagi kita manusia. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin membantu saya untuk menjelaskan perbedaan yang sangat tepat untuk kedua hal ini. Silakan berdasarkan pengalaman. Suster, ya, suster juga ini spiritualitasnya hati kudus Yesus. Ya. Jadi, suster tolong. Ya. Terima kasih Romo. Oke, silakan suster. Romo, ya, saya akan menjelaskan berdasarkan praktek dari Bapak Ibu, para suster yang terkasih. Kebetulan Romo Jim juga MSc Misionaris Hati Kudus. Lalu saya juga suster Hati Kudus, singkatannya Hati Kudus, tapi kepanjangannya Suster Belas Kasih dari Hati Yesus yang Maha Kudus. Saya sangat senang dengan pertanyaan Ibu tadi. Apa bedanya? Ya, memang secara jelas saya lebih menghayati dalam praktek kehidupan sehari-hari. Bagaimana hati Yesus yang berbelas kasih kami hidupi sebagai suster Hati Kudus. Pertama, dalam adorasi setiap hari, 1 jam itu setiap hari. Kemudian persis kami menghayati Yesus yang berbelas kasih, hati Yesus yang berbelas kasih. Kemudian Triduum Hati Kudus Yesus menjelang Pesta Hati Kudus selama 3 hari. Lalu puncak Hari Raya Hati Kudus Yesus kita
adorasi minimal 4 jam. Jadi kami 4 suster itu masing-masing 1 jam, 1 jam. Tetapi di rumah biara induk kami itu sepanjang hari. Sepanjang hari itu dibagi masing-masing, kalau anggotanya 10 ya mungkin berputar begitu ya. Itu pengalaman praktek apa yang membedakan kami Hati Kudus Yesus dengan Yesus Kerahiman ya. Dari pengalaman kami kongregasi mengalami dalam praktek kerahiman berdoa rosario kerahiman pada hari Selasa dan Jumat. Itu menjadi kewajiban kami yang kami hidupi seluruh anggota kongregasi secara kebersamaan. Tetapi secara pribadi doa kerahiman bisa didoakan setiap hari. Nah itu Romo nambah yang. Jadi memang kami lihat dari belas kasih hati Yesus kebetulan, maka spiritualitas kami juga spiritualitas belas kasih. Maka kalau Yesus kerahiman, bagaimana kita melihat Allah yang Maha Rahim, Allah yang penuh kasih. Sebetulnya sama pribadi. Iya. Makasih. Jadi memang sebenarnya sama dalam segi hayatan. Dalam praktiknya barangkali ada perbedaan sedikit terkait dengan devosi seperti yang tadi Suster ungkapkan ya. Biasanya juga ada devosi-devosi khusus ya, seperti tadi saya sempat katakan bahwa kita punya devosi khusus terhadap Hati Kudus Yesus. Dan misalnya pada menjelang Hari Raya Yesus kita ada Triduum khusus, atau menjelang Jumat pertama kita ada adorasi khusus pada Hati Kudus Yesus. Barangkali yang lain bisa men-sharingkan tentang praksis atau praktik devosi kerahiman ilahi. Baik, Romo terima kasih jawabannya, mungkin sudah cukup Romo mengingat waktu, tinggal 5 menit lagi. Terima kasih Suster. Dan memang kalau devosi kerahiman selain belas kasih sama seperti tadi devosi Hati Kudus Yesus, dua pilar kita adalah mengandalkan Tuhan Yesus dan berbuat belas kasih. Baik, pertanyaan yang terakhir, silakan. Baik, selamat pagi Romo, Suster dan juga Bapak Ibu yang terkasih. Ya, saya tertarik sekali tentang paparan Romo tentang menyongsong tahun jubilium, yaitu yang ketiga itu kita mengikuti liturgi khusus. Yang saya mau tanyakan liturgi khusus yang bagaimana Romo yang dapat kita ikuti. Terima kasih. Sebenarnya liturgi khusus yang tadi saya sebutkan itu merujuk pada perayaan Ekaristi yang biasa kita buat. Itu menjadi sarana bagi kita untuk mempersiapkan diri menyongsong tahun jubilium. Jadi dengan mengikuti perayaan Ekaristi. Ya semakin banyak semakin bagus ya. Kalau orang bisa mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari ya lebih baik. Itu menjadi sarana untuk persiapan kita agar semakin dekat dan semakin mampu untuk menghayati misteri Hati Kudus Yesus di dalam perayaan Ekaristi. Yesus yang rela mempersembahkan atau mengorbankan dirinya yang disimbolkan lewat hosti yang dipecah-pecah sebagai lambang Yesus yang memberi diri dan membagi diri bagi kita umat manusia. Itu bisa kita hayati lewat kehadiran kita di dalam Ekaristi, supaya dengan mengalami berjumpa dengan Yesus yang mau memberi diri bagi kita khusus di dalam dan melalui Ekaristi Kudus, kita juga berakhirnya kemudian tergerak untuk meladan hatinya, tergerak untuk memberi diri bagi sesama, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah ini hal-hal yang bisa kita lakukan, bisa kita buat menjelang kita merayakan jubilium pada tahun 2025 nanti. Tapi tentu bukan hanya di tahun ini kita rajin ikut Ekaristi lalu seterusnya hilang lagi, ya justru pada tahun jubilium kita harus semakin berusaha untuk dekatkan diri lagi dengan Hati Kudus Yesus,
Yesus yang Maha Rahim melalui perayaan Ekaristi, supaya rahmat, pengampunan, indulgensi itu mengalir dalam kehidupan kita. Tapi tentu bukan cuma rahmat indulgensi ya, tapi juga supaya kita seperti tema tahun depan yaitu Pesiara Pengharapan, semakin kokoh kuat dalam pengharapan untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kiranya berapa keterangan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Sudah Romo? Ya, bagaimana Bu? Sudah sip ya? Baik. Baik Romo James, kami mengucapkan banyak terima kasih. Romo sudah memberikan pemaparan di sesi yang pertama. Dan kalau setelah ini Romo mungkin ada acara lain, kami juga bersyukur. Dan siapa tahu Romo bisa nengokin lagi ya Romo, kita masih sampai jam 3. Sekali lagi kita beri aplaus buat Romo James. Ya, terima kasih Romo. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat ini sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, barangkali ada yang bertanya-tanya toilet di mana sih ya? Jadi toilet ada di sebelah kanan saya atau juga ada di sebelah kiri saya di luar. Dan bagi Bapak Ibu, suster, saudara-saudari yang mungkin mau minum teh atau minum kopi ada di depan. Kami akan beri waktu kurang lebih, mohon maaf, hanya 5 menitan ya. Karena habis ini kita akan masuk sesi kedua oleh Bu Esther dan temanya ini sangat menarik sekali. Celakalah kalau mereka tidak menyadari kunjunganku. Nah, Bapak Ibu sudah siap belum kita dikunjungi Tuhan? Atau ketika Tuhan mungkin udah berkunjung kita sadar apa enggak ya? Ini menarik sekali. Baik, dalam waktu 5 menit ini kita juga akan dihibur oleh pujian kita. Silakan tim pujian naik ke atas. Kita mau menaikkan pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Dari pagi sampai siang kita semua bisa manteng ya, apapun itu kita manteng dan percaya rahmat Tuhan mengalir karena Tuhan Yesus baik. Silakan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Betapa Baiknya Tuhan Kita. Mari kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau menggoyangkan tangan. Mau menggoyangkan badan kita sambil memuji memuliakan Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku di. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari angkat tangan kita. Hosana ku memuji Tuhan. Amin. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana ku memuji Tuhan. Ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi ya Bapak Ibu biar kita kompak semua. Betapa baiknya. Kita colek kanan kiri kita. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Yesus, jiwaku di. Sekali lagi betapa baiknya Kau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, angkat tangan kita, puji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana. Sekali lagi kita tepuk tangan kita. Hosana ku memuji, amin.
Hosana, ku tinggikan, yes, terima kasih Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Berikan sorai. Terima kasih. Pujian jangan kembali dulu ya. Karena ini sambil menunggu teman-teman yang mungkin masih di luar, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk sesinya Ibu Esther. Dan sebelumnya kami mengundang Bapak Ibu, teman-teman yang masih di luar untuk segera kembali untuk mengikuti sesi kedua, dan sebelumnya nanti kita akan menyanyikan lagu Santa Faustina ya. Iya. Baik, kami mengundang yang masih ada di luar untuk segera masuk ke dalam. Mungkin Felix bisa sedikit mainkan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya? Iya. Boleh ya? Mari Bapak Ibu, teman-teman. Silakan kembali duduk. Kita akan masuk sesi 2. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Mari Bapak Ibu. Dia panggil namamu. Yang masih ada. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang Giranglah, oh giranglah, Yesus cinta pada saya, oh giranglah. baik Bapak Ibu semuanya. Pasti sekarang sudah lebih jos lagi ya. Karena sudah minum kopi, sudah minum teh, sudah ke toilet ya. Mari sekarang kita siapkan hati, kita hening sejenak. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Santa Faustina ya. Rasul Kerahiman yang selalu kita teladani dan yang selalu mendoakan kita. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Santa Faustina sebelum memasuki sesi 2.